Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala rizki dan urusan kita, dan diselamatkan oleh Allah di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Indonesia kita tercinta yang ke-78, Dirgahayu Indonesia. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada hal-hal yang membatalkan wudhu, ada yang tertinggal penjelasannya tentang syarat-syarat wudhu ya. Yang pertama yaitu bagi daimil hadas. Daimil hadas itu wajib bersegera atau bercepat-cepat, baik di antara tiap basuhan anggota wudhu seperti yang sudah saya terangkan, maupun antara wudhu dan sholatnya, kecuali untuk alasan kemaslahatan sholat. Baik alasan itu wajib ataupun alasan itu sunnah. Contohnya yang wajib seperti tidak cepat-cepat sholat gara-gara masih mencari arah kiblat, menutup aurat. Maka tidak cepat-cepat gara-gara hal yang wajib seperti itu boleh, tidak apa-apa bagi daimil hadas. Atau contohnya yang sunnah misalnya seperti kita tidak cepat-cepat sholat gara-gara masih menjawab azan misalnya, berjalan menuju masjid atau ke musholla, atau menunggu sholat berjamaah misalnya meskipun sampai akhir waktu. Asalkan sholatnya ya, asalkan sholat berjamaahnya itu yang ditunggu itu memang sholat yang disyariatkan berjamaah. Seperti sholat fardu yang 5 waktu itu, sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain yang disyariatkan berjamaah, disunnahkan berjamaah. Tapi kalau tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat duha, tahajud misalnya, atau sholat sunat rawatib, itu tidak boleh ditunggu oleh orang yang daimil hadas. Daimil hadas itu apa sih? Daimil hadas itu adalah orang yang selalu hadas karena selalu keluar sesuatu dari kubul ataupun duburnya, seperti orang beser misalnya, atau wanita istihadah, atau seperti keputihan yang keluar terus-menerus misalnya. Mereka itu dinamakan orang yang selalu berhadas atau daimil hadas. Kenapa? Karena setiap bersuci ataupun berwudu selalu keluar lagi. Bahkan sebelum sholat selesai itu sudah keluar lagi. Tentunya itu membatalkan sholat loh. Kalau ini terjadi pada orang yang normal, yang terjadi dalam sekali waktu. Tetapi bagi daimil hadas ini terjadinya berkali-kali. Makanya dinamakan daimil hadas atau orang yang selalu berhadas. Yang kedua, bagi daimil hadas itu wajib bersuci setelah yakin masuknya waktu sholat. Atau setidaknya memiliki prasangka yang kuat bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Misalnya sudah mendengar adzan di masjid misalnya. Jadi tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu zuhur tapi sudah wudu untuk sholat zuhur misalnya. Itu tidak sah. Berarti setelah masuk waktu zuhur dia wajib mengulang lagi wudhunya. Atau contoh lain yang tidak wajib misalnya seperti berwudhu untuk sholat jenazah padahal jenazahnya belum dimandikan. Atau berwudhu untuk sholat yang lain misalnya seperti tahiyatul masjid padahal belum masuk masjid. Semua itu tidak sah dilakukan oleh orang yang daimil hadas. Sekarang ada kaidah yang berhubungan dengan wudhu ini ya. Orang yang sudah berwudhu lalu ragu apakah wudhunya itu sudah batal atau belum, itu hukumnya tidak batal dan boleh lanjut sholat dengan wudhu itu. Ini sering terjadi di kalangan kita ya. Misalnya kita sholat zuhur ya di awal waktu, lalu setelah sholat zuhur kita pergi kemana gitu atau ke kerja apa gitu yang memungkinkan wudhu itu batal. Seperti ada di lingkungan orang yang banyak lawan jenisnya. Lalu ketika masuk waktu asar, itu kan lumayan ya, lumayan lama dari sejak sholat zuhur sampai masuk waktu asar. Jadi kita ragu apakah saya sempat buang angin atau sempat tersentuh lawan jenis tanpa penghalang misalnya. Akhirnya kita wudhu lagi dengan modal kemungkinan batal. Hanya modal kemungkinan saja. Padahal hukumnya itu tidak batal. Sampai jelas pada kita bahwa di antara waktu zuhur dan asar itu kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau cuma alasannya ragu, modal seperti barusan itu cuma kemungkinan batal atau takut batal, ya itu tidak perlu wudhu lagi. Kecuali kalau motifnya hanya ingin memperbaharui wudhu. Ya boleh-boleh saja, bahkan itu hukumnya sunnah.
Jadi catat ya, kalau sudah berwudu lalu ragu dengan batalnya wudu, maka hukumnya tetap berada dalam wudu, tidak perlu wudu lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau belum wudu lalu ragu apakah sudah wudu atau belum, maka hukumnya ya belum wudu. Misalnya setelah buang air di kamar mandi ya, lalu kita mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, kita lupa apakah tadi saya sudah wudu apa belum ya. Maka hukumnya ya belum wudu itu, karena wudunya masih diragukan mengerjakannya itu. Sekarang kita masuk pada hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur dengan yakin, bukan bermodal kemungkinan keluar atau takut keluar ya. Pokoknya ini harus yakin. Baik yang keluar itu berupa benda padat, benda cair atau benda gas. Baik berupa benda-benda yang biasa keluar seperti air seni misalnya, seperti pipis, kotoran, angin bau, atau yang tidak biasa keluar seperti keluar cacing, ya keluar buaya, keluar nomor togel, keluar mobil, atau apa saja, yang penting bukan air mani atau sperma ya. Kalau air mani atau sperma maka tidak membatalkan wudhu ya, akan tetapi menjadi wajib mandi besar nanti. Kalau yang keluar itu spermanya sendiri. Kalau yang keluar itu bukan spermanya sendiri, maka tidak wajib. Tapi wudhunya batal. Contohnya seperti sepasang suami istri ya, melakukan hubungan. Lalu si suami orgasme, tapi si istri tidak. Lalu setelah si istri mandi, ternyata ada sperma yang keluar dari kemaluannya. Nah itu tidak wajib mandi besar, meskipun yang keluar adalah sperma ya. Karena yang keluar bukan spermanya sendiri. Nah, yang dinamakan keluar dalam bab ini tidak harus keluar semuanya secara utuh ya, tapi cukup keluar sebagian saja. Misalnya keluar cacing, itu keluar kepalanya saja, itu sudah cukup membatalkan wudhu, meskipun setelah itu cacingnya masuk lagi ke dalam dubur misalnya. Itu sudah dinamakan keluar dan cukup untuk membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan orang yang ambeien? Ya sama saja, kalau dubur sudah keluar sedikit saja, itu sudah membatalkan wudhu. Atau bertambah keluarnya misalnya. Yang awalnya dubur yang keluar itu cuma 1 cm, lalu keluar lagi menjadi 3 cm, itu juga membatalkan wudhu ya. Tapi menurut fatwanya Syekh Ar-Raddad yang diterangkan dalam kitab I'anatut Talibin ya, itu tidak membatalkan wudhu kecuali dubur yang keluar itu darah. Setahu saya penyakit ambeien yang seperti itu namanya sudah bukan ambeien lagi, tapi sudah menjadi fisura katanya. Jadi ringkasnya menurut fatwa ini ambeien itu tidak membatalkan wudhu, yang membatalkan wudhu itu adalah fisura. Jadi itu ya, yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar sesuatu dari salah satu kubul ataupun dubur, kecuali keluar sperma. Nah sekarang ada masalah. Bagaimana kalau kubul atau dubur itu tertutup, lalu dibuatkan lagi lubang khusus oleh dokter misalnya. Nah kalau seperti itu hukumnya dirinci. Kalau tertutupnya lubang itu memang dari sononya ya, artinya terjadi sejak lahir, bukan karena buatan, bukan karena suatu kasus, maka yang keluar dari lubang buatan itu membatalkan wudhu, asal yang keluar itu pantas untuk lubang yang tertutup. Misalnya yang tertutup itu kubul, lalu dibuatkan lubang lain. Nah kalau yang keluar dari lubang alternatif itu kencing, maka wudhunya batal. Atau yang tertutup itu dubur, lalu yang keluar dari lubang alternatif itu beol atau darah misalnya, maka itu juga membatalkan wudhu. Jadi kalau benda yang keluar itu tidak pantas untuk lubang yang tertutup, seperti yang keluar kencing padahal yang tertutup itu dubur, maka hukumnya tidak membatalkan wudhu. Nah sekarang kalau tertutupnya kubul atau dubur itu bukan dari sononya, tapi karena suatu kasus, misalnya kecelakaan, yang membuat kubulnya tertutup permanen dan harus dibuatkan lubang alternatif, maka benda yang keluar dari lubang buatan atau lubang alternatif itu membatalkan wudhu kalau tempat lubang buatan itu dekat dengan lambung atau di bawah pusar ya. Kalau jauh misalnya lubangnya dibuatkan di kaki, itu tidak membatalkan wudhu, karena itu sama dengan keluar kencing dari hidung misalnya, atau keluar beol dari mulut misalnya, itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga tidak batal kalau keluar benda dari lubang buatan sedangkan lubang yang asli masih ada dan berfungsi normal. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.